Oh ini Om Atit ya. Oh hebat, selamat ya. Oke. Tadi dipanggilin loh, ayo. Tapi perwakilannya mana? Oke gengs, jadi kali ini Armin dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng customizer kita yang kemarin menang banyak di acara Indonesian Custom Convention 2019. Siapa dia? Yoi, ini dia Atit Pradana. Kamu pertama kali join atau pertama kali ngerti dunia diecast itu sejak kapan? Ya, kalau mulai mainan diecast mulai dari umur 3 tahun sih sebenarnya. Jadi saya kenal diecast tuh semenjak pertama kali dikasih kado sama bapak sama ibu selalu diecast. Jadi setiap saya tambah umur saya selalu dapat diecast sampai itu biasa sampai umur SMA ya kira-kira umur 18 tahun lah. Setelah itu mulai main sendiri sih. Jadi mulai kuliah sudah mulai lagi cari-cari terus diecast skala 64 dan sebagainya sih. Cuma lebih ke arahnya semakin umurnya nambah malah mainnya semakin skala kecil. Ya kebanyakan skala 64. Jadi udah mulai koleksi dari Umur 3 tahun. umur 3 tahun? Umur 3 tahun. Gokil. Nah terus ini kan sudah istilahnya ya dirimu itu udah terkenal, maksudnya udah dikenal sebagai customizer Rusty nih. Nah terjun di dunia custom itu dari kapan tuh kira-kira? Kalau pastinya untuk dunia custom saya masuk di tahun 2016. Waktu itu masih iseng sih sebenarnya, dari cuma pengen coba-coba. Nah waktu itu kebetulan ada event Matchbox Custom Contest 2017. Nah di sana saya coba ikut, saya masukkan customer pertama saya yang memang waktu itu saya bikin off-road dan rusty style juga. Nah di saat itu saya menjadi salah satu pemenang Matchbox Custom Contest tahun 2017, sehingga akhirnya titik baliknya momentumnya di situ. Akhirnya saya mulai banyak explore, bikin inovasi baru untuk rusty style, karena di Indonesia waktu itu masih jarang sekali untuk rusty style ataupun off-road style di Indonesia custom di skala 64. Oh jadi kayak batu sandungannya tuh event Matchbox itu ya? Betul. Sejak itu sering ikutan kontes lagi dan menang lagi kayaknya. Kalau sebenarnya sih tolak ukurnya sih nggak untuk kontes. Lebih arahnya waktu itu memang awalnya saya main untuk mendapatkan income tambahan saat saya masih kerja. Tapi setelah mulai saya menang lomba di Matchbox itu, alhamdulillah banyak bule-bule dari luar itu cocok sama style yang saya bikin untuk custom diecast skala 64. Wih, jadi sekarang udah bisa jadi istilahnya kan itu sudah istilahnya profesinya atau profesionalismenya udah di sini kan ya. Jadi otomatis apa ya, udah bisa dapetin keuntungan lah ya. Jadi customizer diecast ya. Betul. Jadi tapi memang kalau saya lihat apa ya, fokus sebagai apa ya, fokus pada satu spesialisasi itu memang penting ya, gitu ya. Kalau menurut saya iya, sangat penting sekali, karena memang waktu saya sebelum terjun untuk benar-benar mengkomersilkan atau bisnis, saya lihat dulu peluang yang ada di Indonesia sih waktu itu. Tapi memang patokan saya pengennya gimana caranya bisa jual keluar, sehingga memang waktu itu nggak banyak nih orang yang main di rusty ataupun off-road, sehingga waktu itu saya mencoba peruntungan untuk masuk di genre itu tadi dan fokus di sana. Akhirnya semakin banyak style yang saya buat ini, semakin banyak orang yang mengikuti style saya gitu loh. Jadi akhirnya berarti bisa menjadi barometer baru untuk custom diecast, nggak melulu cuma JDM yang saat itu di Indonesia kebanyakan pasti rata-rata main JDM seperti itu. Wih, jadi sekarang customer kamu sudah dari overseas juga berarti gitu ya? Ya, mostly sih kebanyakan Amerika, Australia, beberapa Eropa kayak Perancis, Inggris, Jerman, India juga banyak tuh India. Terus Malaysia, Filipina. Timor Leste ada nggak Timor Leste? Nggak ada. Timur Tengah malah ada Timur Tengah. Orang-orang Qatar ada.
orang-orang Qatar, Nah, Emirat Arab, sebagainya seperti itu. itu rata-rata dia nemuin kamu liat mana? Instagram. Saya kebetulan cuma main di Instagram, dan kebetulan memang salah satu poin penting tuh gimana caranya kita bisa menjadi daya tarik sih. Salah satunya tuh Lamle sebenarnya. Lamle itu sangat berpengaruh sekali dalam proses untuk pemasaran overseas. Lamle Group, Lamle Custom. Oh, oke. Nah, kalau di situ rata-rata kalau ada ide yang baru ataupun ide custom yang memang selama ini nggak pernah ada, mereka repost, otomatis dengan sendirinya banyak orang mencari tahu siapa saya seperti itu. Jadi postinganmu pernah di repost sama Lamle Custom ya? Kalau Lamle sudah mulai tahun 2017-an mungkin ya. Itu udah beberapa sudah sering di repost sama Lamle sih. Berarti sudah sering ini ya, kontak-kontakan sama Lamle juga? Kalau kontak-kontakan secara penuh sih enggak, cuman memang kebanyakan memang dia banyak merepost beberapa inovasi yang memang saya bikin yang memang selama ini belum pernah dibikin di dunia gitu. Kalau Lamle, ya Lamle sudah lah ya. Ya. Kalau sama Lambe itu Itu belum kayaknya. Oke, jadi kalau menurut porsinya sama customer lokal sama customer luar negeri berapa persen kira-kira? Kalau di rata-rata sih selama saya jalan ini masih 60-40 lah. 60 lokal, 40 luar lah. Oh, gitu. Kadang itu juga berbalik sih. Kadang pada saat itu lebih banyak bule, Indonesia nggak banyak seperti itu. Cuman ya rata-rata 60-40. Kalau boleh tahu nih ya, sekali custom nih, range harganya berapa sih kira-kira yang pernah kamu buat? Kalau di Indonesia sih rata-rata range-nya antara 750 sampai 1,5 juta. Kalau bule minimal sih standarnya sih sekitar 50 sampai 70 dolar itu minimal. Paling mahal ya pernah bikin ya kurang lebih 120-an dolar lebih lah. 120 dolar. Iya, satu mobil lah, betul segitu. Oke. Terus nih kira-kira kesusahan selama nge-custom apa nih buat apa ya? Waktu bikin entah customernya yang rewel atau bikin referensinya susah. Paling utama sih masalah ide sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih memang meng-custom itu seharusnya sebisa mungkin setiap karya itu berbeda. Jadi saya menekankan agar setiap karya yang saya buat selalu berbeda dari karya yang sebelumnya saya buat. Jadi lebih banyaknya sih brainstorming awal itu yang agak-agak memang berat seperti awal. Karena nanti kalau sudah ketemu idenya seperti apa, tinggal eksekusi itu nggak masalah sih. Cuman brainstorming awalnya supaya itu menjadi karya yang wah, itu memang harus direncanakan juga seperti itu. Jadi paling nggak antara karya satu sama karya sebelumnya tuh pasti ada berbeda. Challenge Betul, ya, betul, ya. betul, harus. Dan itu juga bikin kamu jadi apa ya? Tidak bosan lah ya. Betul. Tidak monoton nih. Jadi selalu bisa berinovasi lah. Paling nggak kan setiap karya-karya yang saya buat selalu paling nggak minimal harus lebih baik lagi seperti itu. Oke, great. Ini kan karya-karyanya sudah benar-benar kayak ya original lah ya paling nggak. Itu referensi dirimu dari mana sih tuh? Kalau referensi kebanyakan saya malah justru beli majalah bekas sebenarnya. Saya ini off-road nih, saya beli majalah-majalah luar, memang yang luar negeri, tapi saya beli bekas. Dari situ saya pelajari dari real skalanya seperti apa. Itu misalnya contohnya kan bikin aksesoris. Dari situ saya belajar, saya coba bikin aplikasikan ke dunia TCS. Beberapa ya pastinya surfing sih, plus masuk ke beberapa grup untuk custom sih. Jadi cuman lebih banyak sih tetap dunia maya yang bersatu untuk supply ide tadi seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ini ya seharianmu sekarang benar-benar isinya nge-custom doang ya? Iya, jadi kalau sekarang ini karena sekarang sudah full untuk jadi customizer, setiap pagi mulai jam 8 sih saya sampai jam ya sama seperti kayak orang kerja biasa, sampai jam 4 sore, jam 5 sore saya berhenti ya setiap hari antara Senin sampai Jumat sama seperti itu. Kira-kira dalam sebulan ada berapa customer? Nah, kalau biasanya? ini juga salah satu kendala juga sih karena memang tuntutan saya kan bikin karya ini nggak cuma ngomongin bisnis saja, jadi saya juga membatasi sih sebenarnya. Kalau satu bulan maksimal rata-rata masih 25 sampai 30. Jadi mungkin betul. Jadi paling nggak satu hari satu lah itu harus jadi targetnya seperti itu. Oke deh. Sip. Thank you banget Mas Atit. Thank you. Thank you banget Peternak Deka sudah boleh main ke workshopnya Mas Atit. Oke, thank you. Dan ditunggu aja ya event kita berdua ya. Oke. Ya, buat kalian yang ada di Surabaya, ini ada event keren
saya dan Atif Pradana akan kolaborasi untuk bikin kelas workshop tentang basic Rusty custom dan juga diecast fotografi. So, pastikan kalian pantengin dulu infonya di Peternak Hot Wheel dan pastikan juga kalian untuk ikutan acara ini. Oke, gengs?